Puji Tuhan. Saya bengkak saja kakinya di Agak gelap, Ratna dengan ini, dengan Gideon. Cahayanya terlalu. Ya. Selamat pagi Pak Temi Samuel. Nah, itu baru. Selamat pagi Pak Glenn. Jelas, Om. Bu Eka, Afan. Oke, selamat pagi semuanya. Bu Eka kok belum bisa buka? Iya, masih connecting ya. Masih connect ya. Udah mulai. Baik, seberapa kita yang sudah bergabung untuk ibadah ritual pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan sempurna buat kita semua. Baik, kita segera akan mulaikan kebaktian kita, dan untuk mengawali di dalam doa, Pak Glenn Watimena untuk berdoa kita sekalian untuk sebelum kita dengar kebenaran firman Allah. Saya persilakan Pak Glenn untuk berdoa. Baik, puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita mau dengar bagian firman Allah yang terambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55. Kalau saudara membawa Alkitab atau membawa HP, silakan membuka. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian dengan bunyi firman Allah demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apa maksud dari ayat ini yang berkata carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui? Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ternyata percaya kepada Tuhan itu tidak cukup. Tetapi ada satu usaha daripada manusia sebagai orang ketebusan Tuhan, di mana saudara dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk cari Tuhan selama ia berkenan ditemui.
Apa yang dimaksudkan dengan definisi carilah Tuhan? Ada 3 poin. Yang pertama, carilah Tuhan adalah bagaimana manusia berusaha memperoleh. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia berusaha menemukan. Dan yang ketiga, manusia berusaha mendapatkan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan memperoleh, menemukan, dan mendapatkan? Jadi ada satu usaha dari manusia berjuang memperoleh, menemukan, dan mendapatkan Tuhan hadir di dalam hidup manusia. Mungkin saja ada orang berkata bahwa dalam tanda petik kita tidak perlu cari Tuhan karena Tuhan ada di hati kita. Barangkali saja saudara menemukan bahasa demikian. Ada benarnya bahwa Tuhan ada di hati saudara dan saya. Tetapi pastikan bahwa Tuhan memang ada di dalam hatimu. Tuhan ada di dalam hidupmu. Tuhan ada di dalam menguasai seluruh hidupmu. Berarti kalau demikian, hidupmu harus hidup di dalam kebenaran Allah. Sebab ada bagian firman Allah yang berkata di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Saya bacakan untuk saudara. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Itu tidak salah. Baik adanya saudara mempercayai bahwa hanya ada satu Allah. Hanya ada satu Tuhan. Tetapi, ada tetapi di bagian kelanjutan ayat tersebut. Di mana ayat tersebut mengatakan, tetapi setan-setan pun percaya akan hal yang sama. Maka kalau kepercayaan kita hanya terfokus atau berhenti di soal percaya saja, maka saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, berarti kita satu level dengan siapa? Halo? Tolong dijawab ini. Kalau kita hanya berhenti di soal percaya saja mengakui Tuhan itu hanya satu Allah saja, berarti kita satu level dengan siapa kira-kira menurut saudara? Coba jawab. Menurut ayat ini Yakobus pasal 2 ayat yang 19. Halo? Yang keras saja. Jangan takut-takut ngomongnya. Berarti kita satu level. Nah, harus ada peningkatan soal kepercayaan ini. Maka oleh sebab itu, tidak salah. Di Yesaya mengatakan bahwa carilah Tuhan, usahakan, memperoleh, menemukan, dan mendapatkan Tuhan di dalam hatimu. Sangat sederhana melihat seseorang sudah menemukan Tuhan dalam hati. Bagaimana caranya? Sangat sederhana melihat bahwa orang tersebut berubah di dalam seluruh kehidupannya. Berubah. Ada perubahan. Karena ada bagian firman Allah yang berkata bahwa kalau kita hanya mementingkan kepentingan diri pribadi kita, kalau kita hanya mementingkan iri hati kita, keinginan daging kita, maka saudara dan saya tidak akan mendapat bahagian di dalam kerajaan Allah. Coba kita buka dulu dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Galatia pasal 5 ayat 16. Saya bacakan buat saudara sekalian.
Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu, perhatikan baik-baik. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Dengar baik-baik. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perhatikan baik-baik, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara perhatikan. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, garis bawahi, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini jelas. Ada iri hati, suka marah, amarah. Karena marah itu menghilangkan, mencabut damai sejahteramu. Maka kalau hanya amarah di dalam hidupmu, belum berubah di dalam hidupmu, maka hal demikian, kata firman Allah di dalam Galatia ayatnya yang ke-21, bahwa ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, berusaha mencari, mendapatkan Tuhan, dan Tuhan masuk di dalam hidup kita, menguasai hidup kita, itu sangat-sangat penting. Ada satu usaha dari manusia sebagai orang ketebusan Allah, sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah diperbaharui oleh kebenaran firman Allah. Wajib hukumnya mentaati segala aturan kebenaran firman Allah, berusaha memperoleh, menemukan, dan mendapatkan, dan menghadirkan Tuhan di dalam hidup ini. Apalagi di saat-saat masa sulit hari-hari ini. Banyak orang hidup di dalam ketakutan. Satu hal yang saya mau katakan buat saudara-saudara, jangan takut. Jangan takut. Ada Tuhan pemelihara hidup kita. Letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan. Usahakan cari Tuhan. Usahakan temukan Tuhan. Usahakan dapatkan Tuhan. Dan usahakan Tuhan hadir di dalam hidupmu dan hidupku. Supaya Allah berdaulat di dalam segala kehidupan. Tidak ada jaminan di luar Tuhan. Tidak ada kepastian di luar Tuhan. Hanya satu cara. Datang, cari, temukan Tuhan. Saudara sudah dengar kebenaran firman Allah. Pastikan bahwa hidupmu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pastikan bahwa Tuhan ada di dalam hatimu. Tuhan ada di dalam keluargamu. Tuhan ada di dalam pekerjaanmu. Tuhan ada di dalam seluruh kehidupanmu. Sehingga engkau tidak perlu takut. Masa sulit ini berjalan. Banyak orang terintimidasi dengan ketakutan hari-hari ini. Banyak orang terhimpit dengan persoalan hidup yang sangat berat. Tetapi ingat, sebagai orang percaya,
ada Tuhan yang dapat memampukanmu dan memampukanku untuk engkau tetap hidup. Engkau ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tidak ada cara lain dan tidak ada jalan lain kecuali engkau dan saya berserah sungguh kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan jaminan kepastian hidup bagimu dan bagiku. Hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kembali saya tegaskan, saya ingatkan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ya, di hari-hari ini saya menyadari banyak hal yang membuat kita ketakutan. Banyak hal yang menghimpit hidup kita dengan persoalan kita. Banyak hal yang membuat kita mungkin kita cemas, kita khawatir, kita takut. Tetapi dengar baik hari ini. Ada Yesus. Hadirkan Tuhan Yesus dalam hidup. Hadirkan Dia di dalam hidupmu. Maka Dia akan menguasai seluruh hidupmu. Taruhlah pengharapan itu kepada Dia. Tidak ada jalan lain buat kita. Ya, tidak ada pilihan buat kita selain hanya datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa hanya datang kepada Yesus. Tidak ada jalan lain. Jangan engkau cari jalan di luar Tuhan Yesus. Tapi carilah jalan hanya datang kepada Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya hidup kita dengan sungguh-sungguh. Ya, menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Saya tegaskan lagi, sekali lagi. Menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia pemeliharamu dan pemelihara. Tidak ada jalan lain. Oleh sebab itu, jikalau saudara sudah dengar kebenaran firman Allah ini, saya hanya menegaskan buat kita semua. Percayalah dan berusahalah mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan. Untuk masuklah Tuhan di dalam hatimu dan hatiku, menguasai seluruh hidupmu dan hidupku, supaya kita ada dalam perlindungan Tuhan yang sejati, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Jikalau ada orang yang menawarkan jalan di luar Tuhan Yesus, engkau harus menolak jalan itu. Engkau harus tegas menolak jalan itu. Bahwa jalan keselamatan, perlindungan, penyertaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Tidak saudara dapatkan di lain-lain. Oleh sebab itu, pastikan bahwa hidupmu dan hidupku ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan, ada dalam naungannya, ada dalam pemeliharaannya, ada dalam keberkatannya. Hanya Dialah satu-satunya jawaban keselamatan dan perlindungan dan penyertaan di dalam hidupmu dan hidupmu. Oleh sebab itu, berusaha untuk menemukan, mendapatkan Tuhan di dalam setiap hidup. Saya percaya, walaupun di masa sulit ini, saya sangat percaya dan saya mengamenkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat kita sekalian. Jangan engkau takut, jangan engkau ragu. Percayalah, Tuhan ada bagimu dan ada bagiku. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Apatah lagi di masa-masa sulit seperti ini. Percayalah, Tuhan pasti menolongmu. Tuhan pasti memberikan kekuatan bagimu dan bagiku. Tuhan pasti melindungimu dan melindungiku. Dan Tuhan pasti menolongmu di setiap jalanmu Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mohon Henok berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.
kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih atas pagi yang indah ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama-sama walaupun melalui Zoom Tuhan. Kami yakin dan percaya anugerah-Mu sama dan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa beribadah, menikmati hadirat-Mu, masih bisa mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Bapa. Dan Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau lebih lagi Tuhan. Amin. Bukan mengandalkan suatu hal yang lain ataupun kemampuan orang lain Tuhan, tapi kami hanya bergantung padamu, kami hanya mengandalkan Engkau dalam setiap perkara Tuhan, agar di mana kami mengandalkan Engkau, di situ banyak nama dimenangkan, Amin. banyak orang juga yang diberkati Bapa. Amin. Bapak, Engkau berkati hamba-Mu pada ini Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai lebih sungguh lagi Tuhan, agar setiap dimanapun pada ini berada Tuhan, banyak orang yang semakin diberkati dan banyak orang yang dimenangkan Tuhan. Engkau berkati keluarganya Tuhan, keluarga pastori, apapun yang dibutuhkan, apapun yang diperlukan Tuhan, Engkau cukupkan dan bahkan berkelimpahan Bapa. Kami sudah mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan, dan supaya firman ini tidak hanya menjadi firman yang hanya begitu lewat di dalam telinga kami Tuhan, tapi kami mampu melakukannya dan tertanam di dalam hati kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita terima doa berkat, saya hanya ingatkan buat kita sekalian untuk mematuhi protokol kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, itu untuk melindungi dirimu dan melindungi orang lain. Jadi kita patuhi peraturan pemerintah. Dan kemudian kita tundukkan kepala, kita mau terima doa berkat. Bapa Surgawi, hamba berdoa secara khusus buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang terkabung di dalam gereja Pantekosta Efata Tuhan. Sehat-sehatkan kami semua, kuatkan dan teguhkan. Walaupun kami Tuhan beribadah secara terbatas dalam kenalan kebenaran firman Allah secara online, virtual Tuhan. Tapi kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas di dalam setiap kehidupan manusia, terutama kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, camat Tuhan, sampai kepada tingkat RT RW. Tuhan, lindungi dan sertai pemerintah dan bangsa negara kami, memimpin negara kami, sehingga mereka ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemerintah kami adalah satu ketetapan Allah yang Engkau tetapkan di dunia ini. Maka kami harus mematuhi segala aturan yang mereka telah tetapkan. Terima kasih juga Tuhan, buat kami semua lindungi kami Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus dan saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Kami percaya Tuhan, kami sudah terima berkat-Mu, baik berkat jasmani, teristimewa berkat rohani dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami tamatkan kebaktian ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bu Wiwi, Tuhan berkati. Pak Pendeta Temi, Tuhan berkati. Pak Glenn, keluarga, Tuhan berkati. Avan, keluarga, Tuhan berkati. Heno, Pak Gideon, Tuhan berkati. Sampai kita ketemu lagi di minggu depan, pengumuman yang akan disampaikan buat saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Hari Minggu. Selamat hari Minggu Tante Wiwi, apa kabar? Minggu semua. Wiwi sehat selalu ya.
Semua sehat selalu ya. Anak Kiko. Kiko. Kangen sama Tante Wiwi. Ya. Iya. Kapan ketemu lagi nanti habis ini? Iya, sama enggak? Sehat Tante? Amin, sehat. Pak sehat? Sehat, amin. Iya. Puji Tuhan. Di mana ini Tante? Di rumah, Di rumahnya. Oh, di rumah Suwung. di Denpasar, Denpasar. Minum obat. Belum kembali Weta, ke halo. Anak Kiko. Pan. Mana itu? Niel. 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 Palel, mana Palel? Ayo, Ron. Keiko, Halo Kana. Iya. Samuel. Kana. Ih, gendut amat Kana. Gendut. tetap semangat semuanya ya. Tetap semangat semuanya. Amin, amin. Oke, selamat pagi, Tuhan berkati. Selamat pagi. Pagi.